ke Dr. Dito Anurogo. Silakan aja, Dr. Dito bisa unmute dan mengajukan pertanyaannya secara langsung pada Sis Sandria. Bisa di-unmute terlebih dahulu, Dr. Dito. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin nanti kalau belum terjawab sekarang, mungkin bisa via email atau di PDF aja, karena ini pertanyaannya komprehensif begitu. Jadi yang pertama, bagaimana perbedaan pemahaman cinta kasih, kerinduan, kehidupan, kematian atau hidup setelah mati antara pandangan Zhuangzi dan Sun Tzu. Ya, Kemudian ya, mungkin satu persatu dulu. oke. Untuk cinta kasih ya, kalau cinta kasih, kerinduan, hidup setelah mati, dari pandangannya Zhuangzi dan Sun Tzu. ya Zhuangzi dan Xinzi. Oke. Kalau Zhuangzi ya dia itu meneruskan pendapatnya. Jadi dia itu natural ya. Jadi kalau kita misalnya sudah natural dan sudah terkoneksi dengan alam, maka kita juga akan bertingkah yang sesuai alam yang natural. Namun ini nanti akan saya kembangkan lagi ya di PDF saya supaya lebih jelas. Lalu kalau setelah mati ya, kalau setelah mati di sini Xinzi hanya Zhuangzi hanya membahas tentang transformasinya ya. Lalu di babnya sendiri yang tentang surga itu juga tidak menjelaskan tentang bagaimana ada malaikat atau dewa-dewi ya. Jadi juga lebih fokus ke yang kehidupan di sini. Ya, lalu berikutnya kalau Xinzi juga sama ya, dia lebih praktis ya. Nanti lebih praktis, jadi dia lebih berfokus ke mindset dan growth mindset-nya. Nah itu namun nanti akan saya carikan dan saya lengkapi lagi untuk penjelasannya supaya lebih detail, ada kategori-kategorinya lewat PDF ya. Baik, kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme ilmiah sehingga pikiran dapat mendamaikan hati dan juga sebaliknya ya, hati bisa menjernihkan pikiran bila sedang bahagia begitu. Oh ya, kalau ilmiahnya seperti ini. Kalau otak kenapa bisa menjernihkan hati? Karena otak itu kan seperti ini ya, seperti presidennya dari badan semua ini. Nah, ketika otak kita itu koheren ya, jadi energinya itu seperti kalau alunan musik itu misalnya merdu ya, dia akan menjernihkan hati, dan hati itu sebagai amplifier. Amplifier di mana kalau otaknya koheren, kekoherenan ini akan di broadcast ke seluruh badan kita. Nah, kalau hati kepikiran itu seperti di intelligence yang itu ya, yang di Moze dan heart intelligence, di mana di hati kita itu nanti akan ada sel-selnya yang sama seperti sel-sel pada otak. Jadi ketika di hati kita itu mengamplify di hati kita itu merasakan sesuatu, feeling dan lain sebagainya, itu langsung diproses ke otak kita ya, tanpa melalui ego mind. Jadi itu kaitannya ya. Ya, kemudian bagaimana ini apa perbedaan hati dan nurani menurut pandangan Zhuangzi dan Sun Tzu? Ya, kalau Zhuangzi ya perbedaan hati dan nurani. Kalau Zhuangzi itu sin itu pikiran dan emosi, jadi lebih menyampur gitu ya. Jadi kalau Zhuangzi itu lebih ke kalau misalnya pikiran kita murni, kita tidak terlalu banyak pengkategorian ilusif. Nah, kita akan lebih murni ya, lebih bertindak itu natural. Nah, yang dia tidak menjelaskan secara spesifik hati nurani dan lain sebagainya seperti itu, tapi dia lebih ke bagaimana kita menghadapi hidup ini dengan natural. Lalu berikutnya kalau Xinzi ya, Xinzi itu
lebih ke meritokrasi seperti Konfusius. Jadi kita ya harus bertindak yang benar, yang bisa mengembangkan diri kita seperti itu. Ya, mungkin yang terakhir nanti bisa ini yang bisa di PDF-kan secara lengkap. Jadi bagaimana konsep dan penjelasan cinta kasih dan kerinduan serta kehidupan dan kematian berdasarkan filosofi Cina kuno. Ya, terima kasih atas Ya, pencerahannya. boleh. Ini nanti Terima bisa di kasih. yang PDF aja nanti karena ini Ya. sangat complicated. Ya, oke. Baik. Thank you, Dr. Dito. Kita ke Sis Linda terlebih dahulu yang sudah bersiap untuk bertanya. Silakan, Sis Linda, sebelum kita ke Bu Bernadette. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Selamat malam. Halo, Syekh Hendria. Tadi sempat ini juga bertanya-tanya tentang bagaimana penerjemahannya, karena menerjemahkan sebuah kitab begitu. Karena kalau sebentar, kalau kita melihat punyanya Lao-Tzu, itu kan mereka berupa, kalau orang awam itu menerjemahkannya bagaikan sebuah sastra atau sebagai sebuah kitab yang berisi puisi-puisi begitu. Kemudian susunannya tentu tidak sistematis seperti kita membaca kitab pada umumnya. Jadi pandangan hidup bagi filsafat-filsafat Tiongkok tampaknya memang bagi orang awam begitu lebay begitu ya, karena penuh dengan perumpamaan-perumpamaan. Artinya untuk memahaminya perlu menggunakan metode tertentu begitu. Nah, lantas bagaimana penafsiran itu dilakukan pada zaman dahulu? Tidak hanya pada Lao-Tzu atau mungkin semua filsuf Tiongkok begitu, orang dulu itu bagaimana menafsirkannya, di mana masyarakat awam tentu tidak bisa menerjemahkannya dengan kata-kata tingkat tinggi. Dan kalau kita boleh membandingkan dengan kitabnya Konfusius atau Lunju ya kalau tidak salah ya, itu mungkin kalau saya membacanya mungkin lebih mudah memahami kitabnya Konfusius begitu. Jadi saya hanya ingin tahu bagaimana tidak hanya orang zaman dahulu atau orang-orang sekarang, para akademisi sekarang atau bahkan filsuf sekarang, bahkan sastrawan sekarang atau penyair sekarang menerjemahkan kitab-kitab tersebut seperti apa dan bagaimana metodenya. Begitu. Terima kasih. Oke, untuk metode, jadi setiap filsuf itu punya gaya penulisannya masing-masing ya. Misalnya kalau Konfusius mungkin kalau di kitab Titus itu gaya penulisan dia sendiri, kalau di kitab Lingyi yang jadi bahan untuk seminar kemarin, dia menuliskan tentang itu adalah kayak percakapan yang diedit. Nah, kalau untuk kitab Lingyi sendiri itu lebih mudah dimengerti ya. Jadi, oh ya maksudnya ini, maksudnya ini. Nah, lalu beranjak ke Mozi. Mozi suka mencontohkan sesuatu ya. Jadi kalau Mozi ini dia juga gampang dimengerti karena dia banyak contohnya. Setelah dia bilang A, contohnya orang yang gini, orang yang gini, orang yang gini gitu. Lalu berikutnya kalau Mencius ya, Mencius itu ya sama ya seperti cerita. Nah, itu jadi penafsirannya lebih tidak terlalu sukar juga kan, ada peristiwa dan lain-lain. Nah, kalau untuk yang Lao-Tzu ya, Lao-Tzu ini dia udah berkata ya di awal kalau sebenarnya kata-kataku ini sederhana kok, mudah dimengerti. Tapi nggak semua orang bisa mengerti Tao ini ya. Kalau Tao nggak, karena Tao itu ada misterinya kayak gitu. Nah, penafsirannya itu juga melalui banyak ada yang menafsirkannya, oh ini menjadi paradoks, oh ini artinya mungkin ini, oh kalau ini artinya ini. Jadi maka dari itu pada perkembangannya juga ada beberapa aliran. Jadi ada yang seperti yang kemarin di zaman Qin itu ada yang menafsirkannya, oh kalau bab yang ini berarti bab immortality, berarti gimana kalau kita berinovasi ramuan yang kemarin disebutkan itu. Lalu ada orang yang
menafsirkannya beda lagi. Jadi memang ada penafsiran yang ada variasinya ya. Namun untuk kitab zaman dulu sendiri itu bahasa yang digunakan juga Laozi cenderung nggak pakai bahasa yang terlalu muluk-muluk ya, lebih mudah dipahami. Lalu kalau Zhuangzi ya, kalau Zhuangzi sendiri itu dia suka bercerita ya. Jadi kita lihat dari makna ceritanya dia gimana ya. Lalu kalau Zhuangzi, lalu ada Xinzi. Nah, Xinzi ini juga dikaji terus ya, karena pada awalnya kan dia bukunya tebel, lalu disederhanain. Nah, ini ada perdebatan di situ juga, ada yang harus dikurangin, ada yang ya ini benar, lalu mengalami berbagai macam bukunya diganti-ganti jilitannya kayak gitu. Jadi untuk memahami suatu kitab zaman kuno itu juga ada prosesnya ya. Seperti kita memahami kitab-kitab lainnya dari misalnya agama lainnya kan juga ada tafsiran ini, tafsiran itu gitu. Ya. Berarti artinya pemahaman-pemahaman atau menerjemahkannya pun akan berkembang begitu ya. Tidak dipungkiri akan selalu berkembang begitu ya, Kak. Ya, bisa berkembang gitu ya. Misalnya di Laozi itu juga bisa ada, makanya ada beberapa nanti di zaman dinasti Han pemikirannya dikembangkan menjadi teori ini oleh penggagas A, lalu nanti di zaman dinasti Tang dikembangkan lagi menjadi gagasan B. Jadi ada banyak buku-buku baru pengembangan dari teori asalnya, kayak gitu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Sis Linda. Ini ada penanya terakhir, Lase Sandria dari Ibu Bernadette. Mungkin bisa diajukan secara langsung, Ibu Bernadette bersama dengan kita saat ini. Apakah standby? Ya, Ibu Bernadette itu menanyakan mengenai para filsuf zaman itu amat menghargai ilmu pengetahuan. Mungkin filsuf Tiongkok ya. Yang jelas ilmu falak amat berkembang, hanya mengamati gejala alam dan bintang-bintang. Tapi tentang ilmu bangunan juga berkembang. Pertanyaannya, bagaimana dengan pembuatan roda kereta yang bisa dibuat secara bulat, namun belum bisa tahu tentang bahan karet yang bisa didapat dari tanaman. Kalau besi juga sudah amat maju, setingkat dengan zaman Romawi. Mungkin ada keterkaitan antara manusia, apalagi ilmu pengetahuan yang saling belajar. Apakah Lause bisa menangkap ya pertanyaan dari Ibu Bernadette? Jadi tentang perkembangan alat-alat gitu ya? Ya. Apakah ada kayak keterkaitan antara budaya yang di China dan di Eropa? Apa seperti itu ya? Mungkin lebih ke ya, ini Bu Bernadette sudah bersama dengan kita. Ya, karena itu kan sudah ada jalur Silk Road dari zaman dulu ya. Mungkin manusia itu juga saling belajar dan lain-lainnya. Karena saya lihat di Romawi juga sudah ada kereta kuda yang mirip. Di China juga waktu dinasti Qing kan terlebih-lebih mereka berperang dan lain-lainnya, alat-alatnya, kuda-kudanya mirip ya. Jadi saya pengen tahu bagaimana ada dibuat tulisan gitu nggak tentang itu. Oke, jadi kalau tentang teknologi ya ini berarti zamannya universal ya, nggak harus zamannya Laozi atau zamannya Zhuangzi dan lain-lain. Kalau secara teknologi itu yang pertama kalau teori yang lama sekali itu ada Astronesia di mana orang berkeliling ya, tapi itu mungkin lebih ke arsitektur. Kalau misalnya yang teknologi-teknologi baru seperti roda itu bulat dan kereta ya, kalau roda itu memang kalau di China itu disebutkan bahwa ya roda karena penemuan rodanya bulat gitu ya, jadi untuk roda nanti akan saya telisik lagi ya apakah ada terpengaruh atau enggak. Namun kalau hipotesis saya ya karena orang sudah jadi ada beberapa ilmu memang
kalau rodanya kotak kan nggak bisa jalan, jadi dibuat bulat gitu. Nah, kalau perkembangan budaya, nah itu juga macam-macam ya. Jadi misalnya nih yang saya dulu pernah ke Xi'an, nah itu di zaman dinasti Jin, kira-kira zamannya Xinzi, di situ ditemukan juga alat perang ya, dan besinya itu baru ditemukan di Eropa abad ke-18. Nah itu ada kan di museum, ada di kaca, terus ada keterangannya ya. Jadi memang beberapa teknologi itu ada yang orang China udah menemukan duluan, ada juga yang orang Eropa duluan, lalu ada juga yang berakulturasi. Akulturasi itu dari mana? Contohnya pada zaman misalnya dinasti Yuan, itu kan menguasai sepertiga benua ya. Nah, itu kan pasti ada jalur sutra, dan waktu perang juga alat-alatnya yang dipakai itu-itu aja. Jadi orang bangsa lain itu juga bisa mencontoh, kayak gitu. Ya. Baik, Ibu Bernadette, saya pikir sudah terjawab. Tapi ada satu pertanyaan Ibu Bernadette tadi, ada satu klarifikasi yang diminta mengenai kayu yang tidak bisa dibengkok. Apa bisa dijelaskan saya lagi arti sebenarnya? Ya, jadi gini, dia kan apa? Ya, Bu Bernadette mau menambahkan? Tidak bisa dibengkokkan dari dirinya sendiri gitu ya. Ini maksudnya gini, jadi kayu yang Kayu maksudnya ya. Tadi kan sendiri gitu. Itu masih kurang jelas ya. Oh, bisa okay. Tolong jelaskan? Ya, boleh. Jadi kayu yang bengkok itu tidak bisa meluruskan dirinya sendiri. Nah, ini tuh untuk menyangga pernyataannya Mengzi ya. Mengzi atau Mencius kan bilang bahwa di hati manusia itu baik ya, semuanya adalah baik. Kita tinggal menyirami hati kita, tinggal mengembangkan potensi yang kita sudah punyai dari lahir untuk menjadi orang yang baik. Namun Xinzi ini menentang, kalau misalnya kamu berpendapat bahwa semua orang dasarnya baik, benarkah itu kalau semua orang dasarnya baik? Gimana kalau orang itu ternyata dasarnya buruk, bukan baik? Bukankah kayu yang bengkok tidak bisa meluruskan dirinya sendiri? Jadi harus diatur bagaikan tanah liat yang dibentuk sama pengrajinnya, kayak gitu. Jadi itu artinya seperti itu. Pak, sudah bisa dipahami? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Mengenai roda itu, dan juga dari zaman Silk Road itu kan para pedagang itu kan sudah keliling dunia kayaknya ya. Jadi mereka itu juga tukang supply barang-barang, kalau ada perang mereka juga ikut supply, jadi suka menawarkan ini itu gitu. Jadi kadang-kadang seluruh dunia juga ada mirip gitu loh ya. Jadi sehingga saya pengen tahu aja teknologi roda itu kok bisa sama gitu ya. Dari bahan apa bikinnya, jadi dia bisa bergerak cepat juga ya. Dari besi terlalu berat, dari kayu apa sehingga kuat gitu ya. Waktu itu kan belum ada karet, jadi mereka belum memanfaatkan karet gitu. Jadi kecepatannya roda itu berapa kilometer per jam. Ya, nanti untuk roda coba saya perkaya dulu untuk literasinya ya, supaya jawaban yang diberikan juga ada sumbernya. Ya, nanti bisa kalau saya sudah cari, bisa saya berikan di PDF ya. Nanti bisa absen di Cimeri ya, lalu nanti bisa teman-teman yang mau tanya lagi bisa kasih pertanyaan di situ biar saya jawab di PDF. Ya, baik. Dan juga ingat-ingat zaman Spartacus gitu kan, nah roda-roda kuda gitu kan mirip-mirip gitu. Jadi mereka itu ada supplier yang menyuplai barang-barang yang sama gitu. Ya, mungkin ya. Coba nanti kita telisik lagi lebih jauh. Ini juga menarik. Ya. Terima kasih. Ya, oke. Ya, terima kasih untuk teman-teman atas partisipasinya ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang dari teman-teman saya ini juga belajar. Jadi saya sharing, tapi juga saya belajar dari teman-teman rekan-rekan semua adalah
guru saya juga, lalu ada Pak Ardian juga memberikan informasi tambahan, dan itu menurut saya sangat menarik sekali ya, karena saya lupa mencantumkan ke sini. Terima kasih banyak. Nah, ini kadang kita sibuk mencari kebahagiaan di luar, dan kadang kita lupa bahwa sebenarnya apa yang kita cari itu ada di dalam diri kita. Nah, saya menyarankan untuk mengenal diri sendiri lebih maksimal ya. Nah, kalau kita udah mengenal diri sendiri dengan maksimal, kita bisa melepas limitasi pikiran dan menjalani hidup yang terbaik. Ya, terima kasih.